Assalamualaikum, Susan. Aku pulang. Waalaikumsalam. Cepet amat pulangnya. Dapat uang berapa hari ini? Alhamdulillah, lumayan. Dapat 80.000. Soalnya tadi sempat hujan, jadi sepi penumpang. 80.000. Ya Allah, itu nggak cukup buat beli listrik baru aku yang kemarin rusak gara-gara kamu geser-geser meja. Maaf ya, Susan. Tapi kan kamu masih punya lipstick yang lain. Lagian, aku kerja keras tiap hari supaya kita bisa makan dan bayar kontrakan. Aduh bang, aku tuh capek hidup begini. Teman-teman aku aja pada ngajak liburan ke pantai minggu depan. Masa aku bilang suami aku cuma tukang ojek? Aku nggak malu jadi tukang ojek. Yang penting halal. Yang bikin aku sedih, kamu malu jadi istri aku. Aku cuma pengen hidup yang layak bang, pakai tas mahal, nongkrong di kafe bagus, liburan, gak seperti sekarang. Tiap hari ngurus rumah, baju bau dapur, muka kucel, gak banget deh. Aku ngerti, tapi hidup itu bukan soal penampilan. Kalau kamu sabar, insya Allah kita bisa sukses bareng. Tapi kalau kamu terus-terusan ngikutin gaya teman-teman sosialita kamu itu, kita malah tambah jauh dari bahagia. Udah aku mau video call dulu sama Wenda. Dia katanya baru beli anting berlian di kota. Aku mau makan, Susan. Kamu udah makan belum? Udah, kamu makan dan masak sendiri aja ya. Aku udah beliin kamu mie instan. Ya Allah, Susan, kenapa kamu jadi seperti ini? Aduh, subscribe dong. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Dah. Bang, aku pergi arisan dulu ya. Jam 10 Wenda jemput aku. Penampilan kamu kok mewah banget? Aku ini mau arisan geng sosialita bang. Masa aku mau tampil kayak ibu warung? Kamu berpakaian sederhana saja, kamu sudah cantik kok. Udah kamu gak ngerti. Aku ngerti, kamu ingin seperti teman-teman kamu, Tapi apa? Kamu bilang seperti itu karena kamu gak sanggup kan beliin aku baju yang bagus dan mahal. Buat makan aja kamu gak bisa ngasih makan yang enak buat aku. Ini gak jauh dari mie instan sama telur. Kalau aku punya uang lebih, nanti aku beliin ayam goreng kesukaan kamu ya. Iya, nanti dibeliin. Tapi kalau motornya gak mogok, gak bannya bocor, penumpang sepi, kamu tuh udah kebanyakan ngobrol janji, Bang. Astagfirullah, Susan. Shh, diem dulu, gak usah berisik. Teman aku nelpon. Susan, kirimin alamat rumah kamu dong. Aku mau berangkat nih. Wen, jemputnya di depan gang aja ya. Di rumah lagi berantakan. Aku ada tukang bangunan. Maklum, lagi renov rumah. Ih, gak apa-apa. Aku ngerti kok. Udah, kamu tunggu depan gang aja ya. Aku lagi siap-siap juga nih. Bye. Ini serius, aku disuruh jemput di sini. Aduh, lagi nungguin siapa mbak? Mungkin Udin bisa bantu. Saya lagi nunggu temen, namanya Susan. Katanya jemput di depan gang aja. Oh alah, Mbak Susan yang rumahnya di pojokan. Pojokan gimana, Bang? Hai Wen, maaf ya lama. Tadi HP-nya ketinggalan di dapur. Santai aja, dan kebetulan habis ngobrol-ngobrol aja sama Pak Hansip. Panggil Udin aja dong, biar makin akrab. Bang Udin genit-genit nih, saya laporin Pak RT Udin kan emang selalu akrab dengan siapapun. Bang Udin ini lucu ya. Udin gitu loh, hai. Susan, kapan-kapan aku main dong ke rumah kamu.
Nanti ya, rumah aku lagi direnovasi. Kalau udah bagus, aku undang semua deh. Wah, keren. Pasti makin mewah dong. Gak sabar lihat tas-tas mewah kamu yang dipajang. Pastinya dong. Yuk ngobrol terus dari tadi. Bang Udin, kita jalan dulu ya. Dadah Bang Udin. Dah. Kok tadi Mbak Susan ngomong rumahnya lagi direnov? Apa iya gitu? Pok Yati lagi ngerenovin kontrakannya. Keren banget dah, Pok Yati si juragan kontrakan. Pak Rete, tadi Mbak Susan dijemput teman perempuannya naik mobil. Terus orangnya cantik dan terlihat mewah Pak Rete. Kalau lelaki tangguh harus punya rasa berani dong buat ajak kenalan. Udin suka gemeter kalau deket cewek. Hai. Kamu gak mau belajar sama saya, Din? Belajar cara kenalan sama cewek, Pak Rete? Dulu aja yang pertama ngajak kenalan, istri saya, Din. Pak Rete bukan lelaki tangguh dong. Lebih tepatnya saya tuh jaim, Din. Udin gak percaya Biasanya Pak Rete suka malu-maluin. Parah kamu. Pak Rete, Udin mau nanya. Nanya apa sih, Din? Pok Yati lagi ngerenov kontrakan-kontrakannya ya? Mana saya tahu, Din. Itu kan urusannya Pok Yati. Pok Yati keren ya Pak Rete, si juragan kontrakan. Kamu mau sama Pok Yati, Din? Nanti saya comblangin deh. Aduh, enggak Pak Rete. Dia janda kaya, kontrakannya banyak. Sorry, Udin bukan cowok matre ya Pak Rete. Cie, Susan makin glowing. Pasti karena tas barunya itu ya, yang kamu pakai pas ke coffee shop kemarin. Pasti itu tas limited ya. Oh, ini. Iya sih, hadiah ulang tahun dari suami. Katanya biar aku makin terlihat mewah gitu deh. Ih, gemes. Van, itu kalung kamu cantik banget. Cantik ya, soalnya ini aku custom gitu Wen di luar negeri. Makin terlihat cantik dan mewah kamu ya, Van. Biasa aja Wen, kamu berlebihan gitu deh. Suami aku juga mau buatin kalung custom, tapi aku nggak mau karena kalung yang di rumah aja belum semuanya dipakai. Kadang suka bosan gitu sama modelnya. Suami kamu pasti kaya raya banget ya. Ngomong-ngomong, kita belum pernah bahas ya, suami kalian tuh kerja apa sih? Kan seru juga tahu latar belakangnya. Suamiku baru balik dari luar negeri, handle klien-klien internasional. Kadang aku iri waktu kami cuma bisa video callan aja. Tapi ya, itu harga dari jadi istri CEO. Wah, suamiku sekarang lagi ekspansi bisnis properti di kota. Capek sih, tapi ya demi masa depan lah. Nah, Susan belum nih. Suamimu kerja di mana sih? Katanya kemarin baru dapat bonusan gede. Oh, suami aku dia konsultan bisnis transportasi. Jadi sering keliling luar kota sama luar negeri, ngatur operasional, meeting dengan vendor klien. Keren. Pantes kamu selalu up to date soal gaya. Jadi konsultan kan pasti banyak klien tajir. Biasa aja gak berlebihan gitu. Oh iya, maaf nih, aku mesti buru-buru, ada urusan mendadak. Kamu gak pulang bareng aku aja? Gak usah Wen, aku sendiri aja gak apa-apa. Ya udah, hati-hati ya. Kamu curiga gak sih sama si Susan? Curiga kenapa? Kayak ngehindar gitu. Apalagi tiap kita ngobrolin tentang suami atau barang-barang branded, dia kayak gak mau kalah gitu sama kita. Udah gak baik ngomongin temen.
Udah pulang Susan? Gimana arisannya? Gak penting, semua orang di sana tuh tasnya asli, bajunya branded, hidupnya enak. Aku doang yang pura-pura, malu tahu gak sih? Kita hidup bukan buat pura-pura. Lagian kamu juga cantik, gak kalah sama yang lain. Cantik doang gak cukup bang, aku malu tiap ditanya kerjaan suami. Mereka pikir suami aku itu direktur, pengusaha. Aku sampai bohong tadi, bilang abang itu konsultan. Bohong? Buat apa sih bohong? Aku emang cuma tukang ojek, tapi halal, gak perlu malu. Ya kamu enak cuma ngomong gitu. Kamu gak ngerasain direndahin, diliatin dari atas sampai bawah. Aku cuma pengen ya sekali-sekali tampil pantas, punya tas beneran, bukan yang KW. Aku ngerti, tapi aku belum bisa beliin tas mahal. Sekarang aja kita masih tinggal di kontrakan. Kalau pendapatan aku buat makan, cukup-cukup aja kok. Selalu aja, cukup, pas-pasan. Aku capek bang, aku juga manusia pengen dihargain. Susan, harga diri itu bukan dari tas, bukan dari mobil, tapi dari kejujuran kita. Gimana kita nerima hidup ini dengan syukur. Syukur, kamu enak. Kamu gak pernah ditanya pakai tas model apa, sepatu harga berapa. Memang tidak, tapi aku setiap hari ditanya sama hidup. Hari ini bisa bawa pulang uang berapa buat istri yang pengen bahagia. Pokoknya aku pengen tas baru. Aku gak mau kalah sama Wenda sama Fani. Sekali aja aku pengen ngerasain jadi bagian dari mereka. Kalau aku bisa beliin, aku beliin Susan. Tapi jangan sampai kita ngorbanin hidup demi gengsi. Jangan sampai kita kehilangan jujur demi terlihat mampu. Aku capek ngomong sama kamu, gak pernah ngerti sama mau aku. Masih pagi Mbak Susan udah rapi aja, udah wangi. Beda sama Udin, wanginya belum mandi. Hahaha. Itu nyadar. Itu yang kemarin yang turun dari mobil temennya Mbak Susan ya. Dia ramah juga ya, senyumnya manis banget. Hahaha. Bang Udin kan udah tahu kalau dia teman saya. Emang kenapa? Bang Udin suka ya? Enggak Mbak, Udin sadar Udin cuma seorang hansip. Tapi namanya juga manusia. Ngelihat orang cantik kan refleks, bikin senyum-senyum sendiri. Ya udahlah, jangan halu bang. Teman saya itu kalangan atas, biasa nongkrong di kafe, bukan di warkop Jupri. Aduh ay. Iya Mbak, Udin juga sadar diri. Kalau boleh nitip salam, ya siapa tahu dibales. Salam, buat apa? Udin penasaran aja. Saya mau pergi dulu ah. Oh iya, gak usah kepo deh. Mending jaga pos ronda aja. Jangan banyak gaya Bang Udin. Idih, nyindir diri sendiri ya. Wen, aku boleh ikut nebeng pulang gak? Suami aku gak bisa jemput nih. Dia ada meeting mendadak. Duh, Susan, maaf ya, aku nggak bisa nganterin kamu pulang. Mobilku lagi di bengkel, radiatornya bocor. Oh, iya gak apa-apa Wen. Terus, kamu pulangnya naik apa? Tenang, aku udah pesen ojek langganan aku kok. Dia biasa antar jemput aku. Orangnya sopan, motornya juga bersih, profesional banget deh. Enak dong, punya ojek langganan. Secara kan jarang-jarang wanita sosialita naik ojek. Ya ampun, nggak semua harus naik mobil terus. Aku sih fleksibel, yang penting cepat dan aman. Nah, tuh dia datang. Susan, Siapa kamu? So kenal banget. Kamu kenal tukang ojek ini? loh ini saya Yono, suami. Bang, salah orang ya. Saya nggak kenal siapa kamu. Baru juga ketemu, udah sok kenal. Susan, itu suami kamu.
kok, dia tahu nama kamu Susan. Enggak, itu dia tukang ojek kampung. Mungkin sering nganter orang yang mirip aku. Mana mungkin aku nikah sama tukang ojek. Ya udah, aku duluan ya Susan. Dah. Ih, Bang Yono bikin malu aja. Akhirnya pulang juga kamu. Dari mana aja udah malam gini baru pulang. Apa kamu menghargai aku sebagai seorang suami? Jangan mulai drama lagi Bang, aku capek. Aku juga capek. Tapi beda capeknya. Aku capek jadi orang yang kamu sembunyikan, yang kamu anggap aib. Itu bukan urusan kamu di tempat umum. Kamu nyamperin aku gitu aja, bikin malu tahu gak sih? Malu? Kamu malu punya suami tukang ojek? Tapi kamu gak malu makan dari hasil keringatku? Jadi kamu gak terima? Aku juga pengen hidup enak. Aku pengen punya harga diri di depan teman-teman aku. Harga diri yang kamu bangun dari kebohongan, dari pura-pura jadi orang lain. Tadi siang kamu bilang aku bukan siapa-siapa kamu. Itu bukan sekedar malu, itu penghinaan. Aku gak mau kelihatan rendah di depan Wenda. Aku cuma pengen dianggap. Kamu gak akan pernah dianggap orang lain. Selama kamu gak bisa hargain diri sendiri, aku gak minta kamu bangga aku sebagai tukang ojek. Tapi setidaknya hargai aku sebagai suami kamu. Aku minta maaf Bang. Bang. Loh, Bang Yono, tumben nongkrong jam segini. Biasanya udah molor bareng guling. Malam ini tidur sama tiang listrik dulu, boleh nggak bang? Bang Yono baik-baik aja kan? Istri saya, Susan, dia malu mengakui saya sebagai suaminya di depan teman-temannya sendiri. Aduh, seriusan Bang? Malu karena apa? Dia malu kalau suaminya tukang ojek. Tadi siang di depan teman-temannya dia bilang saya bukan siapa-siapanya. Aduh Bang, itu sih hati udah kayak ditabok pakai sendal jepit. Sakitnya sampai ke dalam. Bang Yono, kamu laki-laki yang kerja halal. Itu harga diri. Jadi tukang ojek bukan hinaan. Hinaan itu kalau jadi istri tapi gak tahu diri. Saya cuma pengen istri saya nerima saya apa adanya, Pak. Saya bukan orang kaya, tapi saya sayang dia. Makasih ya Pak RT atas nasihatnya. Saya butuh tempat buat napas malam ini. Ini mobil bagus amat sih ya. Pagi, Bu. Mobilnya bagus amat sih Neng. Bukannya dipakai malah diparkirin aja. Iya, Bu. Saya lagi nunggu temen. Emang nama temennya siapa? Susan, Bu. Panggil saya Poyati, juragan kontrakan di Kampung Kincir. Saya Wenda. Saya lagi nunggu Susan. Biasanya dia minta jemput di sini. Hah? Susan? Susan yang ngontrak di ujung sono, yang suaminya tukang ojek. Ya Allah, ternyata si Neng temennya. Iya, Bu. Tapi setahu saya suaminya kerja jadi konsultan transportasi gitu. Lah, itu tukang ojek Neng. Waduh Neng, itu mah akal-akalan si Susan doang. Suaminya mah baik banget itu si Yono. Tiap pagi narik ojek, pulang sore, duitnya dikasihin semua ke bininya. Tunggu, Yono, jangan-jangan dia ojek langganan aku. Ampun deh, jadi si Neng suka dianterin sama lakinya, tapi bininya pura-pura gak kenal gitu. Ya ampun,
Saya pikir mereka tinggal di rumah pribadi. Dia bilang rumahnya luas. Sekarang aja dia bilang rumahnya lagi direnovasi. Rumah luas dari mana? Ini kontrakan aja 2 petak, WC-nya jongkok. Lah, gua aja suka bantuin ngangkat jemuran dia kalau lagi kehujanan. Oh gitu, Bu. Neng, Susan mah emang anaknya suka ngimpi siang bolong. Saya nggak nyangka dia sering cerita belanja di luar negeri, tas-tas mahal. Tas mahal dari mana? Tasnya paling beli di pasar baru, diobral, beli 2 gratis 1. Tapi gayanya, aduhai. Baik, Bu. Makasih ya infonya. Saya jadi tahu semuanya sekarang. Ya, namanya juga hidup, Neng. Kadang orang lebih takut miskin di depan temennya daripada malu sama Tuhan. Ngomong-ngomong ini gue buru-buru ya, mau nagih si Susan yang udah 3 bulan belum bayar kontrakan. Duh, Wen, maaf ya nunggu lama. Aku tadi ribet nyari baju. Tahu sendiri kalau mau arisan geng kita kan harus kece. Iya, nggak apa-apa. Aku juga tadi sempat ngobrol sama orang sini. Ngobrol sama siapa? Sama ibu-ibu yang katanya punya kontrakan di sini. Pok siapa ya? Pok Yati, kalau nggak salah. Oh, Poyati. Iya, itu orangnya cerewet banget. Kadang suka ngarang juga, Wen. Jangan terlalu percaya deh. Iya, aku ngerti kok. Kadang orang suka salah paham. Iya, orangnya nggak ngerti gaya hidup kita. Hidup kita kan ya beda kelas gitu. Beda kelas? Iya sih, beda cara juga mungkin dalam menilai hidup. Nanti pas arisan aku mau pamer tas baru nih. Katanya ini model yang dipakai sama artis itu loh. Si Fani pasti bawa tasnya yang lama lagi. Paling ya modelnya itu-itu aja. Oh iya? Wah, keren. Wen, kamu kenapa sih? Kayak beda banget hari ini. Enggak, aku cuma lagi mikir aja soal pertemanan. Kadang kita terlalu percaya sama cerita orang. Maksud kamu? Enggak apa-apa kok. Cuma sekarang aku pengen mulai pilih-pilih lagi. Mana yang benar-benar temen dan mana yang cuma butuh panggung. Hai, maaf ya aku agak telat. Tadi supir aku kelamaan puter balik. Oh, pakai supir ya sekarang? Aku kira kamu udah nyetir mobil sendiri. Mobil aku lagi dibawa servis ke bengkel langganan. Tahu sendiri yang namanya mobil luar, kalau servis suka lama sama mahal gitu deh. Itu tas kamu lucu deh. KW-nya halus ya sekarang, hampir nggak kelihatan loh. KW? Enggak lah, ini ori dong. Aku beli langsung di luar negeri pas liburan kemarin. Luar negeri? Yang bulan lalu itu? Tapi katanya kamu lagi sakit waktu itu. Nggak bisa ikut arisan. Maksud aku sebelum itu, waktu keluar negerinya bareng suami, bukan bulan lalu. Ngomong-ngomong, suami kamu kerja di mana sih? Soalnya kayak tiap hari kita lihat dia di jalan. Maksud kamu? Ya, kemarin aku naik ojek. Supirnya mirip banget sama suami kamu. Pakai jaket yang sama. Suaranya juga mirip banget. Mungkin mirip aja. Susan, kita semua ini temen. Tapi kalau kamu terus-terusan hidup dalam cerita yang kamu buat, kita juga capek. Lebih baik jujur, kita nggak butuh teman seperti kamu. Fani, Wenda, aku bisa jelasin. Bang. Udah pulang? Iya bang, aku malu. Kenapa? Teman-teman aku mereka semua udah tahu tentang aku, tentang kita, tentang hidup kita yang sebenarnya. Aku malu mereka semua ninggalin aku. Mereka lihat aku bohongin mereka selama ini. Aku cuma pengen dihargai, pengen dianggap. Tapi harga diri itu bukan dibentuk dari tas palsu, bukan dari cerita bohong atau gengsi.
Maafin aku bang, aku salah. Aku udah rendahin kamu, malu dan ngakuin kamu sebagai suami. Padahal kamu yang dari awal sabar sama aku, ngerti aku, kerja keras buat aku. Aku gak butuh kamu sempurna. Aku cuma pengen kamu jadi istri yang jujur, yang bisa nerima aku apa adanya. Kita emang miskin, tapi hati kita jangan ikut miskin. Aku janji aku gak akan kayak gitu lagi bang. Aku mau belajar, menerima dan gak bohong lagi. Aduh, ai. Tumben banget ini Mbak Susan mau diboncengin sama Bang Yono. Iya bang, biar romantis. Mbak Susan kok keluar gak pakai baju bagus? Saya udah menerima kehidupan bang. Ya udah Bang Udin, kita lanjut jalan ke pasar ya. Duh, jadi iri. Kapan ya Udin punya istri?